Maju kira-kira mau kemana maju? Ya keliling kampung lah mas, namanya juga kegiatan kita kan kalau malam kan keliling kampung, kalau nggak kampung kan ke hutan gitu loh mas. Bener-bener. Ya siapa tahu dapat sosok apa kan kita juga seneng gitu loh mas. Tapi kayaknya sepi banget loh mas ini. Sepi sih. Sebentar mas, coba mas disorot mas. Ya start lagi. Coba sorot mas. Tunggu mas. Ada yang mana nggak? Ada sih, tapi nggak apa-apa. Coba kita liatin dulu. Dia kayaknya ke arah kita maju. Iya tuh mana? Ada yang mana tuh? Nah, coba maju, tanya maju. Dia kayak Assalamualaikum mbak. Mbak itu kok malam-malam keluar mau kemana mbak? Mau sholat ke masjid. Kan bisa mbak kalau sholat di masjid itu di rumah. Kenapa harus ke masjid mbak dengan keadaan posisi malam kayak gini mbak? Oh mbak itu sengaja mau sholat ke masjid biar khusus sholatnya. Enggak mbak, saya tuh maaf ya mbak, kok saya tuh merasa aneh dengan muka mbak itu kenapa mbak? Mbak berhenti dulu mbak, saya mau bertanya. Itu loh mbak, muka mbak itu kenapa kok bisa seperti itu? Maaf ya mbak, saya mau melihat lebih dekat lagi mbak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mbak, kan bisa sholatnya di rumah, kalau nggak siang hari, kalau nggak sore hari itu kenapa? Kenapa harus malu mbak? Masalahnya kenapa malunya? Oh malu dengan muka mbak. Tapi kan nggak apa-apa mbak, gitu loh mbak. Jadi gini mas, mbaknya itu melakukan sholat itu tengah malam terus ya mas. Dan sedangkan mbaknya itu tidak berani keluar rumah dengan posisi muka mbaknya itu loh mas. ya gini mbak, maaf. Ya saya tuh orang baik, cuma saya agak aneh. Ya maaf ya mbak, ini saya melihat wajah mbak itu kok agak apa ya, maaf mbak. Mbak itu mukanya kayak berkerut menghitam. Maksudnya mbak itu punya penyakit apa? Soalnya kan gini, kalau wanita itu tidak diwajibkan sholat di masjid, disunahkan, tapi alangkah baiknya di masjid. Tapi wanita itu rata-rata di rumah masjid. Tapi ini mbaknya kenapa mbak? Maksudnya saya mau pengen tahu wajahnya mbak itu kenapa? Enggak mungkin maju. Soalnya gini maju. Kalau saya lihat wajahnya mbaknya ini, ini bu yang sebelah itu yang nggak kena kayak hitam-hitam berkerut ya loh. Dia kelihatan cantik kok maju. Mbak, sebenarnya mbak itu dulu pernah melakukan kesalahan apa? Kok bisa seperti itu? Enggak, maksudnya gini, apa ya? Enggak, saya cuma pengen tahu. Maksudnya gini, apa ya? Maaf sih mbak, soalnya gini maju. Saya pengen bertanya, saya takut menyinggung perasaan mbak, nyakitin perasaan mbak. Saya cuma pengen tahu penyakit di wajah mbak itu aslinya itu ada apa atau kenapa gitu. Saya pengen tahu. Hah? Pamer aurat maksudnya aurat gimana coba? Nggak pakai jilbab. Terus? Pamer aurat di Facebook. Terus lah sebentar saya pengen tahu. Emang pekerjaan mbak itu apa kok? Maksudnya kok pamer tidak memakai aurat, terus maksudnya pekerjaan mbak apa? Pemandu karaoke mas. Astagfirullahaladzim. Jadi enggak, sekarang gini, tujuan mbak sholat di masjid itu untuk apa? Kan bisa di rumah, apalagi ini sudah jam 2. Kalau siang di rumah, kalau malam di masjid.
Coba maju, pegangin kamera maju, agak diberdiriin nggak apa-apa, maju. Nah, jadi gini Mbak, ya maaf sebelumnya kalau misalnya saya mengganggu perjalanan Mbak. Apa ya, berarti kalau saya lihat Mbak itu malu, maksudnya sholatnya kalau siang di rumah, malam di masjid itu. Lah terus gini, sebentar, tujuan Mbak malam-malam begini ke masjid, sedangkan kalau malam itu kan sholat malam itu kan seharusnya bagusnya di rumah, nggak di masjid Mbak. Biar kusum mas, pengen tobat. Astagfirullahaladzim. Gini. Oh ya, sebentar Mbak. Itu teman saya nanya, berapa lama Mbak itu menjadi pemandu karaoke itu Mbak? 4 tahun lebih. 4 tahun. Nah, saya pengen tahu kejadian di muka Mbak itu awal mulanya itu kenapa gitu? Bangun tidur tiba-tiba kayak gini karena pengen cantik mas. Oh alah. Jadi ceritanya Mbaknya ini, maaf ya Mbak, ini saya rekam, saya minta izin, nanti saya share di Facebook atau di YouTube. Pekerjaan saya tuh saya tukang explore, nanti saya minta apa ya, mohon izin sama Mbak, video ini saya upload atau saya up di Facebook gitu. Nah jadi gini Mbak, jadi gini Mas, Mbaknya ini dulu pemandu karaoke selama 4 tahun, sering pamer-pamer aurat. Kejadian mukanya ini Mbak, malam-malam dia tidur, bangun-bangun pengen bekerja ke tempat karaoke, dia mau dandan yang cantik, tapi tiba-tiba wajahnya Mbaknya ini kayak berkeriput menghitam gitu loh maju gitu. Ini keriput ini Mas, maaf ya Mbak ya, ini keriput gitu. Jadi setelah itu dia, berarti waktu setelah kejadian muka Mbak itu langsung Mbak berhenti kerja atau masih bekerja? Berhenti mas. Oh, berhenti maju gitu. Enggak, gini aja maju, ya udah Mbak, makasih ya Mbak ya, Mbak boleh apa lanjutkan sholat di masjid aja nggak apa-apa ya. Ayo maju sini maju. Nah, coba maju apa agak disorot aja maju, kasihan ya. Dia mau ke masjid maju. Nah, nih maju, pegangin kamera biar aku di depan. Nah gitu. Jadi ya memang sih maju, kasihan banget lah. Enggak, saya pikir hantu gitu loh maju. Soalnya gini, mukanya itu loh hitam semua teman-teman, makanya saya kaget. Maju juga kaget gitu. Jadi apa ya, kalau saya berpikir itu prihatinnya gini, ketika dia masa mudanya cantik, biasalah maju kalau namanya pemandu karaoke kan kayak gitu maju, cantik, glowing, wah pokoknya sembleho deh maju gitu. Jadi ketika dia mengumbar aurat atau tidak memakai jilbab, tidak sholat, mungkin ya apa ya, dapat teguran lah. Akhirnya pokoknya intinya buat teman-teman ya, khususnya buat wanita, berhati-hatilah kalian ketika selama masih hidup. Jangan lupa meninggalkan sholat. Pekerjaan kalian apapun nggak apa-apa, saya tidak melarang, karena manusia itu pekerjaan apapun hanya untuk membeli sesuap nasi, untuk bertahan hidup. Tapi ketika kalian menjalankan sholat 5 waktu, insya Allah nanti berjalan sendiri. Kalian itu nanti akan menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan haram. Pokoknya pesan saya teman-teman, jangan lupa sholat. Pekerjaan kalian menjadi apa ya, maaf kata, apapun itu, jangan lupa sholat. Yang penting sholat gitu. Jadi buat teman-teman
saya sarankan buat kalian semua, kalau misalnya kalau tidak pernah melakukan sholawatlah. Kalau kita tidak sholat, kita harus banyak-banyak sholawat. Sholawat itu mudah loh maju. Jadi buat teman-teman, pokoknya gini, sholawatnya itu gini. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khofiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khofiqaini, ya mu'ayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Oke teman-teman, banyak-banyak bersolawatlah ketika kalian meninggalkan sholat. Karena apa? Kalau kalian meninggalkan sholat sampai ruh di tenggorokan, insya Allah nanti kita bisa mendapatkan syafaat baginda Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mungkin saya sama Maju melanjutkan, jangan lupa sholat dan sholat. Mungkin saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.